Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah masuk semuanya? Udah masuk semuanya? Berarti tidak ada yang di luar lagi kan? Sekarang duduk yang rapi. Ketua kelasnya Zen siapkan dan berdoa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Allahumma faqihni fiddin wa 'allimni at-ta'wil. Allahumma faqihni fiddin wa 'allimni at-ta'wil. Amin. Nah, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Ya, bagus. Alhamdulillah hari ini kita dapat kembali sekolah. Ada yang sedih hari ini? Tidak. Alhamdulillah. Ceria semuanya? Ceria. Seragamnya lengkap? Lengkap. Peci semua? Ya, sepatu juga juga ada. Untuk itu kita ice breaking dulu. Tepuk semangat. Oke, kita tambah semangatnya lagi dengan menyanyi lagu Indonesia Raya. Sekarang berdiri. Berdiri. Tangan di dada. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Hiduplah Indonesia Raya. Tepuk tangan semuanya. Ibu absen dulu. Hadir semua? Hadir. Berarti kelompok Farzan lengkap anggotanya? Lengkap. Ya, kelompok Habibi? Lengkap. Kelompok Fania? Kelompok Zen? Lengkap teman-temannya semuanya.
Ya, kemarin kita sudah belajar tentang Pancasila sebagai dasar negara kita. Coba untuk memeriksa. Nah, apakah masih ingat pelajaran yang kemarin? Ibu dari kelompok 1. Bacakan sila Pancasila yang pertama. Tuhan yang Maha Esa. Ya, kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Oleh dalam permusyawaratan semuanya. Sila kelima. Selanjutnya materi kita adalah ya, arti dan makna simbol Garuda Pancasila. Tujuannya, apa tujuan kita untuk belajar ini? Yaitu setelah kita mengamati gambar, nanti kita ada mengamati gambar, kemudian menyimak video, membaca teks, berdiskusi kelompok tentang arti simbol Pancasila, peserta didik dapat menjelaskan arti makna 5 simbol Garuda Pancasila, serta dapat menjelaskan makna simbol Garuda Pancasila dengan benar dan dapat menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Apa manfaat belajar ini? Yang pertama adalah tertanamnya nilai luhur seperti jujur, rajin, disiplin, tanggung jawab. Langkah-langkah pembelajarannya adalah 1. Mengamati gambar, 2. Membaca teks, 3. 4. 5. Terus berdiskusi, mempresentasikan hasil diskusi, kemudian tes mandiri. Itu langkah-langkahnya ya. Sekarang kita mengamati gambar. Gambar apa ini? Burung Garuda Pancasila. Apa yang ada di dada Garuda Pancasila? Perisai. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, padi dan kapas. Selanjutnya kita membaca teks. Nampak dari belakang? Nampak. Kita baca sama-sama. Ya, pelan-pelan ya, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Arti simbol Garuda Pancasila. 5 simbol Pancasila. Beda-beda. 1 adalah bintang. Cahaya kerohanian dari Tuhan yang Maha Esa. Berarti setiap orang saling berkaitan. Yang pertama bintang apa artinya tadi? Sebagai cahaya rohani. Yang kedua, rantai. Apa artinya tadi? Ya, setiap orang saling berkaitan. Pohon beringin apa artinya? Ya, tempat
Nah, sekarang kita akan menyimak video. Perhatikan dengan baik, nanti Ibu juga tanya. Indonesia adalah sebuah negara dengan wilayah yang luas. Dasar negara kita adalah Pancasila. Sementara lambang dari negara kita adalah burung Garuda. Di tengah gambar burung Garuda ada 5 lambang Pancasila. Kelima. Ya. Anak-anak Ibu percaya nggak kepada Tuhan? Percaya. Oleh karena itu kita harus mengerjakan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Kemudian apa lagi? Ya, beribadah sesuai agama yang dianut. Nah, beribadah sesuai agama yang dianut. Dia agamanya apa? Kalau Islam berarti dia sholat. Nah, dia sholat. Apalagi ibadahnya? Naik haji. Apalagi? Mengaji. Apalagi ibadahnya? Puasa. Nah, ya puasa. Kemudian ibadahnya apa lagi? Membayar zakat dan lain masih banyak lagi. Kemudian contohnya juga berdoa. Berdoa seperti apa? Doa bangun tidur. Doa mau makan. Doa kedua orang tua. Ada nggak tadi anak-anak Ibu sholat kemudian berdoa? Ada. Jadi itu adalah contoh penerapan sila keberapa? Ayo. Sila ke satu. Ayo. Semuanya. Si penerapan sila keberapa? Penerapan sila ke satu. Mengerjakan ibadah seperti sholat tadi menerapkan sila keberapa? Apa tadi simbolnya? Simbolnya bintang. Sekarang tidak mengganggu agama lain yang beribadah. Tidak mengganggu agama lain beribadah. Semuanya. Bunyi sila kedua semuanya. Nah, adil kita dan punya adab. Apa simbolnya? Rantai emas. Apa contoh penerapannya? Ya, saling menyayangi. Sayang sama orang tuanya? Nah, kalau sayang sama orang tuanya, belajar dengan tekun. Belajar dengan tekun, belajar sungguh-sungguh. Jangan bermain sedang belajar. Jangan bermain sedang belajar. Tidak boleh berkelahi. Nah, tidak boleh berkelahi. Lanjut. Sila keberapa? Ketiga. Apa bunyi sila ketiganya? Nih, kelompok Habibie. Apa nama bunyi silanya? Persatuan Indonesia. Apa lambangnya? Pohon beri. Zen. Apa lambangnya zen? Pohon beringin. Apa contoh penerapannya? Cinta nggak tanah airnya, Nana Ibu? Cinta. Jadi kalau kita cinta tanah air, berarti belajar dengan sungguh. Nah, kita belajar adalah contoh penerapan sila ketiga. Nah, berarti dia cinta tanah air biar pintar. Besok biar jadi pemimpin juga. Ya. Kemudian mengikuti upacara bendera. Berarti saat upacara kita harus bagaimana? Ya, mengikutinya dengan hikmat. Nah, mengikutinya dengan hikmat. Nah, tidak banyak, kerasa krusuk. Tidak kerasa krusuk. Tidak gatal-gatal juga. Tapi berdiri dengan tegap kayak Bapak tentara. Nah, itu adalah contoh penerapan sila keberapa? Sila ketiga. Lanjut. Apa lagi? Melestarikan budaya daerah. Misalnya dia
ikut lomba pentas seni. Nah, tari apa? Tari Zapin, gitu kan? Nah, tari Zapin, dia ikut tari Zapin. Tari Zapinnya dari Riau. Nah, itu adalah contoh melestarikan budaya daerah. Kemudian cinta produk buatan Indonesia. Ya. Selanjutnya adalah sila keempat. Sama-sama, apa bunyi sila keempat? Kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. Ya, itu bunyi sila keberapa tadi? Simak. Apa simbolnya? Ferdi, apa simbol sila keempat, Ferdi? Kepala banteng. Apa contoh penerapannya? Contoh penerapannya. Zen, bermusyawarah, selesaikan masalah. Kayak ada nggak anak-anak ibu berkumpul merencanakan pergi main bola? Pernah nggak? Pernah? Misalnya, kita main bola besok di lapangan Persada saja. Kan? Pernah kayak gitu nggak? Atau kita di Pasar Baru saja? Pernah nggak? Nah, kemudian jam berapa ditentukan jamnya? Atau di depan masjid saja kita mainnya? Ada? Nah, kita mainnya di depan masjid saja. Lebih dekat dan lebih cepat terkumpulnya. Ada nggak? Ada. Kapan kita mainnya? Ada nggak? Ditentukan jadwal waktunya. Ada nggak? Berarti itu contoh musyawarah atau berdiskusi. Penerapan sila keberapa, Aiza? Sila ke-6. Apa lambangnya? Kepala banteng. Selanjutnya, diskusi kelompok kayak kita biasanya diskusi di kelas. Nah, kita berdiskusi tentang pelajaran. Kemudian kita presentasikan di depan kelas. Nah, kayak gitu ya. Kemudian memilih ketua kelas. Nah, misalnya kita calon ketua kelas kita ada 2. Nah, si A dan B. Nah, kita pilih yang mana? Siapa pilih A? Angkat tangan. Siapa pilih B? Angkat ya. Apa simbolnya? Padi dan kapas, Z. Apa contoh penerapannya? Bersikap adil terhadap sesama. Jadi kalau dia ada bawa kue misalnya, misalnya Zen bawa kue, kemudian ada temannya, dia bagi kuenya sama temannya. Berarti harus dibagi semua teman yang ada di dekat dia. Jadi jangan pula satu orang tidak dikasih. Nah, itu tidak boleh. Berarti kalau itu dia tidak menerapkan sila kelima, tapi kasih semuanya walaupun sedikit, walaupun sedikit, misal sedikit seorang, tapi tetap semua temannya dapat. Jadi itu contohnya keadilan, adil terhadap teman, tidak pilih-pilih. Kemudian apa lagi? Ya, ini kelompok Pania. Apa lagi Pania? Ya, kelompok Habibi. Kelompok Farzan. Kelompok Aiza. Tidak berbuat curang. Nah, jangan curang lagi main bolanya tadi. Atau main bola volinya. Tidak boleh curang. Lanjut. Dan sekarang kita ada tugas kelompok. Tugas kelompok ibu bagikan ya tugasnya ya. Kerjakan bersama-sama. Karena dia tugas kelompok, maka mengerjakannya bersama-sama, tidak boleh sendiri. Karena itu dinilai nanti. Apakah dia bersama-sama ngerja atau tidak? Itu nanti dinilai ya. Kemudian cara
mengerjakannya di garis dari lambangnya menuju arti dan makna dari simbol Pancasila, yaitu gemek-emek. Kerjakan sama situ. Dekat semuanya dengan kawannya yang menulis. Tunjukkan mana, tepalkan. Udah siap? Sekarang kita presentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Dari kelompok 1, silakan mempresentasikan di depan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok bintang akan membacakan hasil diskusi telah kami lakukan. 1. Pohon beringin, artinya persatuan dan Yang lain simak. Apakah benar yang disampaikannya? rantai emas, artinya manusia saling membutuhkan dan saling membantu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri tepuk tangan kepada kelompok apa tadi? Bintang. Kita beri tepuk tangan pada kelompok bintang. Bagaimana hasil diskusinya, benar yang disampaikannya? Benar. Jadi kalau udah benar berarti kita kasih apa? Jempol. Good job. Good job. Good job. Good job. Sekarang kita tampilkan kelompok mana lagi? Kelompok kepala banteng. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kepala banteng akan membacakan hasil diskusi kami yang telah kami lakukan. 1. Pohon beringin, artinya persatuan dan kesatuan memperkuat. 2. Rantai emas, artinya manusia saling membutuhkan dan saling membantu. 3. Bintang, artinya cahaya rohani bagi manusia saja. Tuhan yang Maha Esa, siapa engkau pencipta semuanya. 4. Pada jam kapal sandang pangan pagi semua tanpa kecuali 5. Kepala banteng musyawarah dan diskusi berkumpul. Demikian hasil diskusi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri tepuk tangan. Ya. Benar nggak? Ada yang salah? Tidak. Benar semua? Benar semua? Semua. Kita kasih apa? Good job. Good job. Good job. Good job. Terima kasih. Tepuk tangan sekali lagi untuk kita semua. Tampaknya ada yang sudah loyo, nampak Ibu. Kita bangkitkan semangatnya lagi dengan tepuk semangat 2. Ya, kembali semangat lagi ya ke pembelajaran selanjutnya. Jadi tadi dia telah mempresentasikan dan hasilnya sangat memuaskan. Tadi kita sudah berdiskusi, kemudian mempresentasikan di depan kelas. Ibu ingin tahu sejauh mana kemampuan pemahamannya setelah belajar. Sekarang kita kerjakan tugas mandiri. Ada 5 soal tugas mandirinya. Ada 5
Soal, jawab ya, buat namanya dulu ya. Ya, namanya sendiri. Ini sendiri-sendiri dia ngerjakan lagi ya. Bagi yang bagus. Jangan lupa buat nama. Ada 5 soal. Sekarang Ibu tanya, setelah belajar tadi bagaimana perasaannya? Senang nggak? Senang belajarnya? Senang. Paham belum dengan simbol dan makna dari sila Pancasila tadi? Udah paham? Udah paham? Iya. Apa kesimpulan pembelajaran hari ini? Bintang, simbol, ya, merupakan cahaya bagi manusia semuanya. Perdi. Yang kedua, ya, rantai adalah simbol yang merupakan persatuan yang kokoh. Sebelum kita mengakhiri mengucap salam, mari kita menyanyi dulu bersama-sama. Ayo, kita nyanyi Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila. Proklamasi sedia berkorban untukmu. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju. Udah. Sekarang ketua kelas duduk lagi rapi, kita siapkan dan berdoa. Siapkan. Perhatian seluruhnya, selamat bersekolah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Watawasau bilhaqqi. Amin.